Emosi. Apa sih itu emosi? Emosi atau emotion adalah perubahan fisiologis pada wajah, otak, dan tubuh, seperti penilaian interpretasi suatu peristiwa, kecenderungan tindakan yang mendorong kita untuk berjuang atau melarikan diri, mendekat atau menjauh, dan perasaan subjektif. Lalu ada beberapa hubungan dari sifat-sifat emosi ini. Yang pertama itu ada emosi dan tubuh. Semua orang pasti pernah merasakan emosi dengan suatu sebab tertentu. Nah, itu contohnya seperti rasa takut, marah, kesedihan, kegembiraan, keterkejutan, jijik, malu, dan terhina. Lalu ada pun bagian dari tubuh tersebut, yaitu yang pertama ada wajah dan emosi. Wajah ini adalah bagian paling jelas jika kita mengekspresikan suatu hal yang kita rasakan. Yang kedua ada fungsi ekspresi wajah. Umpan balik raut wajah atau facial feedback merupakan proses di mana otot-otot wajah mengirimkan pesan mengenai emosi dasar yang diekspresikan kepada otak. Contohnya, jika kita tersenyum, maka kita sedang bahagia. Lalu dahi yang berkerut itu menunjukkan bahwa kita sedang marah, berpikir, ataupun bingung. Lalu yang ketiga, ada ekspresi wajah dalam konteks. Seseorang akan lebih mudah menebak emosi orang lain jika orang tersebut berada dalam negara, regional, atau etnis yang sama dengannya daripada ekspresi orang asing. Karena di dalam suatu budaya, ekspresi wajah dapat memiliki arti yang berbeda tergantung pada situasinya. Selain emosi dan tubuh, yang kedua itu ada emosi dan otak. Di dalam mengenali emosi orang lain, merasakan emosi tertentu, mengekspresikan emosi dan bertindak sesuai emosi, ada bagian-bagian otak seperti amigdala dan korteks cerebral. Amigdala itu seperti contohnya beruang, takutlah, lari. Nah, itu amigdala. Lalu kalau korteks cerebral contohnya itu hanyalah mike dengan mantelnya yang kebesaran. Lalu yang ketiga ada energi emosi. Ketika kita berada di bawah tekanan atau merasakan emosi yang intens, bagian simpatis dari sistem syaraf otonom memerintah kelenjar adrenal untuk menyekresikan epinefrin dan norepinefrin. Fisiologi emosi melibatkan ekspresi wajah yang khas, aktivitas di bagian otak tertentu, terutama amigdala, bagian khusus di korteks prefrontal, dan syaraf cermin, serta aktivitas shifter saraf, simpatik, serta aktivitas sistem syaraf simpatik yang mempersiapkan tubuh untuk beraksi. Emosi dan pikiran. Tidak menutup kemungkinan seseorang merasa marah, sedih, atau cemas karena mengalami suatu peristiwa. Pikiran mempengaruhi emosi seseorang dan keadaan emosional mempengaruhi pikiran seseorang. Selanjutnya, emosi dan budaya. Bagaimana sih budaya membentuk emosi seseorang? Kemarahan mungkin merupakan emosi yang bersifat umum, tetapi cara seseorang mengalami emosi ini bervariasi di setiap budaya. Apakah kemarahan tersebut terasa baik atau buruk, bermanfaat atau merusak? Selain itu, budaya menentukan penyebab munculnya emosi seseorang. Selanjutnya, gender dan emosi. Perbedaan utama di antara emosi pria dan wanita bukanlah terletak pada apakah mereka merasakan emosi, pada cara dan waktu mereka dalam mengekspresikan emosi yang mereka rasakan, serta bagaimana orang lain mengekspresikan ekspresi mereka. Jadi, baik pria maupun wanita akan melakukan emotion work yang serupa ketika situasi atau pekerjaan menuntut mereka untuk melakukan hal itu. Apa sih emotion work itu? Nah, emotion work itu adalah ekspresi dari suatu emosi yang seringkali muncul dikarenakan sebuah keharusan di dalam peran seseorang. Emosi yang tidak benar-benar dirasakan seseorang. Bab selanjutnya yaitu stres. Stres merupakan respon fisik, emosional, kognitif, dan perilaku terhadap peristiwa yang dinilai mengancam atau menantang. Stresor merupakan peristiwa yang menyebabkan reaksi stres. Stres merupakan akibat dari stresor yang tidak menyenangkan dan tidak diharapkan. Eustress merupakan akibat dari peristiwa positif atau jumlah stres optimal yang dibutuhkan seseorang untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraannya. Adapun sifat-sifat dari stres, yaitu yang pertama stres dan tubuh. Hensley menggambarkan respon tubuh terhadap skala jenis stresor sebagai sindrom adaptasi umum atau General Adaptation Syndrome yang digambarkan dengan 3 tahap, yaitu
A. Fase peringatan atau the alarm phase, yaitu fase saat tubuh menggerakkan sistem saraf simpatik untuk menghadapi ancaman langsung. B. Fase penolakan atau the resistance phase, yaitu fase saat tubuh berusaha menolak atau mengatasi stresor yang tidak dapat dihindari. C. Fase kelelahan atau the exhaustion phase, yaitu fase saat stres berkelanjutan yang menguras energi tubuh sehingga meningkatkan kerentanan terhadap masalah fisik dan penyakit seperti melemahnya daya tahan tubuh. Yang kedua yaitu stres dan pikiran. Stres dan pikiran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama optimisme. Pada dasarnya, optimisme adalah harapan bahwa semua hal akan berjalan dengan baik, terlepas dari halangan yang muncul dan membuat hidup menjadi lebih mudah. Yang kedua yaitu kesadaran dan kontrol. Locus control atau locus of control adalah ekspektasi umum Anda mengenai apakah Anda dapat mengendalikan hal-hal yang terjadi terhadap diri Anda. Yang ketiga yaitu stres dan emosi. Dalam studi kepribadian, sikap bermusuhan atau bestiality pada tipe A menyebutkan bahwa sifat tersebut merupakan sifat yang beracun dalam kepribadian tipe A. Sikap bermusuhan di sini diartikan sebagai sikap sinis atau kekejaman antagonistis yang merupakan karakteristik dari orang yang tidak mempercayai orang lain dan selalu siap memancing perdebatan yang panas dan sengit. Responden yang sejak dulu telah menunjukkan sifat pemarah dan gemar menggerutu memiliki peluang 5 kali lebih besar untuk mengalami penyakit jantung dibandingkan dengan responden yang lebih simpatis. Bahkan ketika faktor-faktor resiko lain seperti merokok dan pola makan yang buruk diperhitungkan. Emosi positif dapat bermanfaat secara fisik karena emosi positif melunakkan atau melawan gairah tinggi yang disebabkan oleh emosi negatif atau stresor kronis. Emosi positif dapat memerintahkan seseorang untuk berpikir secara lebih kreatif mengenai peluang dan pilihan mereka. Selain itu, seperti halnya optimisme dan locus kontrol internal, emosi positif dapat memotivasi seseorang untuk bertindak guna mencapai tujuan mereka. Inhibisi dan ekspresi emosional. Inhibisi pikiran dan emosi yang berlangsung secara terus-menerus sebenarnya membutuhkan upaya fisik yang dapat membuat tubuh stres. Orang yang dapat mengekspresikan hal-hal yang secara emosional sangat penting bagi mereka menunjukkan peningkatan jumlah sel darah putih yang mampu melawan penyakit. Sedangkan orang yang menekan perasaan-perasaan tersebut cenderung menunjukkan penurunan jumlah sel darah putih. Yang pertama, keuntungan dan pengakuan. Salah satu cara untuk mengurangi efek buruk dari emosi negatif didapatkan dari hasil penelitian terhadap keuntungan dari sebuah pengakuan confession, yaitu membeberkan bahkan kepada diri Anda sendiri pemikiran dan perasaan pribadi yang membuat Anda malu, khawatir, takut, atau sedih. Yang kedua, keuntungan dari melepaskan rasa sakit hati. Cara lain untuk melepaskan emosi negatif adalah dengan melepaskan pemikiran yang menimbulkan emosi negatif dan menggantinya dengan sebuah perspektif yang dapat membuat kita memaafkan pemikiran-pemikiran tersebut, seperti yang pertama, memaafkan, memperkuat dan memperbaiki hubungan yang tengah berjalan. Yang kedua, memaafkan berarti akhirnya Anda mampu atau dapat berdamai dengan ketidakadilan yang Anda alami dan melepaskan perasaan obsesif seperti sakit hati, marah, dan dendam. Cara mengatasi stres di sini ada 3. Yang pertama, memecahkan masalah. Yang kedua, memikirkan kembali masalah. Di sini terdapat 3 poin, yaitu A. Menilai atau meninjau kembali situasi. B. Belajar dari pengalaman. C. Membuat perbandingan sosial. Yang ketiga, mendapatkan dukungan sosial.